Lagi tidur langsung bangun begini bang. Ngeliatin gue begini. Matanya merem. Kamu gak bakal bisa kemana-mana. Kamu udah saya kasih makan. Kamu udah saya anggap sebagai anak saya. Bang Umang mana ya? Tadi janji nih. Aduh. Astagfirullahaladzim. Bang. Astagfirullah, sorry bang. Bang Umang bikin kaget aja. Datang dari mana Bang Umang ini? Dari atas bang. Astagfirullah. Dari tadi bang? Dari tadi nih saya nih. Sorry bang ya. Bisa jalan bang ya? Bukan sorry bang, tadi Bang ada Umang panggilan nih. Perut, aduh. Datangnya dari langit. Keajaiban bang ya. Subhanallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini gue tidak akan membawakan sebuah cerita horor. Namun gue mendatangkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Nah tadi yang udah nungguin gue nih ya, di samping gue sini sudah ada Bang Dede. Tadi udah kita salaman Bang ya. Oke. Terima kasih banyak nih Bang Dede. Sama-sama, udah jauh-jauh dari Provinsi Jawa Barat, tempatnya daerah Bogor, udah jauh datang-datang kemari. Terima kasih banyak atas waktunya nih Bang ya. Nah, dan pada video kali ini Bang, atau pada kesempatan kali ini, lo akan membawakan atau berbagi pengalaman di gunung mana nih Bang? Di Gunung Merbabu Bang Umang. Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Iya. Oke, Merbabu itu kan semakin menggebu-gebu. Benar tuh Bang Umang. Nah, ternyata dalam pendakian lo itu terjadi kejadian-kejadian memang di luar pagar orang. Pagar orang. Di luar batas nalar. Batas nalar Bang Umang. Kalau boleh tahu nih Bang, isi-kisinya atau inti ceritanya apa sih Bang? Intinya tuh seorang cewek yang kesurupan 7 hari 7 malam Bang Umang. 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Gini Bang. 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Dan itu kira-kira kenapa sih Bang? Kok bisa 7 hari 7 malam tuh kesurupan? Itu gara-gara dia pas lagi di gunung dia dapet haid Bang Umang. Datang bulan menstruasi. Menstruasi pas lagi mulai nanjak. Sebelum nanjak belum, pas udah di atas baru dia haid. Dan tentunya selain itu banyak sekali kejadian-kejadian yang saat itu juga Bang. Ada juga. Sebelum kita memasuki ke ceritanya nih Bang ya, gue pengen ngasih tahu ke teman-teman semua nih, flanel dan juga topi ini adalah produk dari Hoodieku. Dan produk Hoodieku adalah produk asli dari Indonesia. Jadi ketika teman-teman semua membeli produk Hoodieku, berarti teman-teman tuh semua telah mensupport produk lokal asli Indonesia. Dan gimana sih cara untuk dapetin semua produk dari Hoodieku nih? Teman-teman semua langsung aja pergi ke marketplace yang tersedia nih, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Instagramnya Hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Mau tampil lebih fashionable dan juga keren? Nih, gue rekomendasiin sekali lagi, Hoodieku aja. Karena openingnya udah terlalu lama nih Bang. Iya. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Habis Bang. Sama. Lanjut deh. Ya, nama gue Dede Bang. Ini gue mau cerita pengalaman pribadi gue di Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Jadi waktu itu tahun 2014. Itu udah lama banget Bang Umang. Iya, betul sekali. Kita tuh ada anak-anak sekolah baru lulus. Rencananya dia tuh pada pengen ngerayain gitulah. Pada pengen naik gunung. Naik gunung, dia minta, "Bang, kita naik gunung yuk bareng-bareng." Itu kurang lebih orangnya tuh sekitar ada 21 sama kita. 21 orang. 21 orang. Kita udah mesen tiket dari jauh-jauh hari kan. Kita tempat kumpul udah kita rembukin barang-barang. Kita kumpul tuh di rumah si Robi dulu. Rumah Robi 21 orang. Kita bingung dong nih ke stasiun mau naik apaan nih. Akhirnya temen gue suruh nyari angkot. Tuh naik angkot Bang yang
kayak lele tuh kan lu, yang monyong depannya tuh. Oh. Gila gak tuh? Oh lele, angkot Lele tuh, lele. Bang. Iya, angkot lele, Bang. Gila tuh, Bang. 21 orang plus carrier segede-gede babon, ya Allah. 21 orang gue begini jadi angkot, astagfirullah. Nah, terus gak lama tuh kita kan berangkat pagi tuh. Karena kereta waktu itu berangkat jam 5 habis subuh kalau nggak salah ya. Jam 5 kita berangkat rame-rame tuh. Berarti berangkat kita tuh dari malam. Hari Rabu kita berangkat, Rabu malam. Kereta Kamis pagi. Sampai stasiun Solo Jebres kalau nggak salah ya. Solo Jebres kita dijemput tuh. Ada lagi sama yang mau bawa kita juga. Kan berhubung apa sama orang situlah, ibarat kita kayak porter lah. Kita juga kan bawaan gede-gede semua. Kita ke situ disediain sama dia segala macem, mobil, angkutan. Terus pas kita mau ke base camp tuh kebetulan kita lewat Cuntel tuh, Bang. Oh, oke. Orang jarang kan lewat situ, kita lewat Cuntel. Pas di jalan tuh, pas kita naik mobil losbak lah, itu emang udah ada yang kesurupan. Di jalan tuh orang, cuma orang yang kesurupan. Oh, orang gue udah deg-degan aja. Santai, Bang. Belum. Gue udah deg-degannya orang. Masih orang yang kesurupan. Tapi feeling tuh bocah tuh yang cewek tuh udah gimana ya, berhubung katanya sih dia rusuknya bolong juga tuh. Iga bolong. Iya, Iga jarang. Iga jarang. Jadi kayak bisa ngelihat. Katanya itu ikut. Itu yang kesurupan. Pas kebetulan kita nyampe base camp tuh maghrib, base camp Cuntel. Di sebelah base camp Cuntel tuh taunya kuburan, Bang. Ya. Gue lagi ngopi kan, ngerokok. Namanya baru sampai kan. Gue ngopi, ngerokok, gue nengok batu nisan ini kata gue. Terus kata gue bilang, nih kita mau berangkat sekarang malam apa besok aja nih? Berangkat sekarang malam Jumat. Kita rembukin bareng-bareng, berangkat deh tuh malam Jumat. Habis Isya kalau nggak salah ya. Habis Isya kita jalan. Awalnya biasa-biasa aja, Bang. Sampai kita di pos 1. Kita break dulu di pos 1. Itu tuh lagi ngobrol. Karena berisik mungkin keganggu. Tuh ada suara orang. Itu padahal di situ cuma rombongan kita doang. Sekali gue dengar, gue tengok-tengok kan sama temen gue. Ah, kata gue, salah denger kali, ngobrol lagi. Kedua kali, kata gue apaan ya? Atau gue bodo amat ah. Ngobrol lagi. 3 kali, jalan kata gue udah. 3 kali gue jalan, alhamdulillah tuh. Tapi gue nggak dengernya di situ rame. Cuma pas gue tanya di base camp, yang naik ada lagi nggak rombongan lain, Pak? Nggak ada. Tapi rame di situ. Suara pendaki tuh kedengeran lah. Kalau di gunung kan bisa kedengeran tuh, Bang Umang ya. Betul. Tapi nggak ada kelompok lain. Kelompok kita doang. Cuma ber-21 orang aja. 21 orang. Awalnya kita jalan. Tuh camp di pos 3 karena kondisi juga udah capek. Kita baru turun langsung jalan. Ngejar yang kerja juga pada pengen minggu istirahat di rumah lah. Akhirnya kita camp di pos 3. Sampai pagi tuh masih aman-aman aja tuh, Bang. Nah dari pos 3 ini nih, Bang, kita jalan. Tahu sendiri kan, Bang, kalau Cuntel tuh kan tebing, nggak ada habisnya. Mungkin di situ si cewek itu lelah atau gimana. Pas juga pagi-pagi dia ngomong, "Bang, gua head gimana nih?" Nah loh, kata gua, mana lagi di gunung, mau turun udah setengah jalan, ya kan? Kata gua udah, bismillah aja. Oke dah tuh jalan sampai di puncak pemancar tuh, Bang. Puncak pemancar tuh ada batu gede kalau nggak salah tuh. Dia tuh ibarat kata rebahan lah di situ. Ya, oke. Si cewek itu rebahan sampai ketiduran. Dia tuh bangun, pas bangun ayo jalan lagi. Rap, kata gue, panggil aja Arab ya. Oh. Karena orangnya kayak orang Arab. Oh, mukanya nih. Mukanya. Oke. Rap, ayo Rap. Lanjut jalan lagi, masih jauh nih. Iya, Bang. Dia ngomong, "Bang, tadi gue mimpi." "Mimpi apaan lu? Tidur bentar mimpi." "Tadi gue mimpi dikasih makan sama ibu-ibu."
kasih makan sama ibu-ibu. Mimpi doang kali kan, ya mimpi doang, yaudah jalan. Walhasil tuh kita sampai Pemancar tuh siang. Terus kita tuh camp lagi sebelum puncak. Itu di tebing-tebing tuh bang. Oh iya. Karena kondisi fisik udah capek ya kan. Dari pagi udah naik tebing-tebing lagi nggak ada habisnya. Camp lah kita sebelum puncak. Ada semacam kayak undakan tuh, cukup buat 3 tenda. Maghrib di situ bang. Kita beres bikin tenda, dia masuk ke dalam tenda nangis bang. Si Arab itu. Si Arabnya nangis. Udah nangis, macam-macam berontak. Kan dulu mah gue kagak ngerti lah kayak begitu. Gue baca aja yang ngerti. Yang bisa ya? Yang bisa gue baca aja apa aja. Namanya lagi begitu. Alhamdulillah tuh udah tenang. Malamnya sekitar jam 11 begitu lagi, lebih parah lagi bang. Dia mau lompat ke jurang. Terus si Arab tuh kalau nggak ditahan udah lompat ke jurang tuh bang. Karena posisi pinggir tenda tuh bener-bener jurang. Karena udah terlalu capek, dia mau lompat ke jurang. Walhasil kita tahan, tidur lagi. Pas tidur dimimpiin lagi sama itu ibu-ibu, nenek-nenek yang ngasih makan itu. Yang ngasih makan sebelumnya dimimpiin lagi. Dia bilang, kamu gak bakal bisa kemana-mana. Kamu udah saya kasih makan, kamu udah saya anggap sebagai anak saya. Tuh dia sempat sadar ngomong begitu. Terus gue tanya dong, lu yang bener aja, lu mimpi apa-apa? Enggak, tadi gue baru dari sono. Padahal dia di tenda. Padahal dia di tenda tuh bang. Kata gue, udahlah, lupain aja itu ibu-ibu, daripada jadi beban pikiran. Nggak lama begitu lagi, sama lagi kejadian, kesurupan lagi. Terus si cewek pas lagi head tuh, gue kan bingung dong, 21 orang, mana gue ibarat kata kayak ngerti lah yang begitu-begitu kan. Gue iseng tuh pakai senter, gue panggilin orang. Kata gue ada tuh, alhamdulillah orang Surabaya nyamperin. Diobatin cuma sejam 2 jam, begitu lagi. Alhasil tuh malam gue punya inisiatif kan, gue bareng porter tuh. Kata gue, Pak, gimana kalau sekarang kita turun, kita cari bantuan nih, kalau begini udah nggak bakal beres anak orang nih Pak. Cuma porternya cuma jawab, saya ngantuk mas, mau tidur. Kok kata saya begini? Itu porter. Walhasil begitu terus sampai subuh. Terus-terusan berulang, terus tidur bangun kesurupan lagi, tidur bangun kesurupan lagi. Dan sorry, kesurupannya sama itu juga. Intinya dia mau lompat ke jurang, ditahan-tahan sampai subuh dah tuh. Subuh gue bilang, anak-anak kan berhubung anak-anak kan mau pada liburan. Kalau mau ke puncak dah dari sekarang. Pagi sebelum matahari timbul, gue mau turun. Gue nggak mau tahu, kata gue, ini semua kita harus turun. Karena kita mikir lewat Cuntel kejauhan tuh, kita lewat Wekas bang, pulangnya. Lintas, kita lewat Wekas. Kalau lewat Cuntel lagi udah nggak mungkin. Apalagi bawa orang kesurupan gitu. Nyampe lu tahu bang, turun juga tuh cewek diikat sama badan. Diikat lagi. Jadi biar dia mau lompat, tarik lagi. Kayak topeng monyet. Lompat tarik. Iya. Tapi kurang lebih seperti itu lah. Sampai ditahan, diikat tuh sepanjang jalan. Ketemu orang, ini kenapa? Kesurupan, diobatin. Tadi merem lagi. Terudahnya nyengir lagi, ketawa. Tuh dia sampai memperkenalkan diri. Tuh nenek-nenek tuh sampai memperkenalkan diri. Ya panggil aja Ayulas lah. Ayulas. Saya nggak mau keluar, dia udah jadi anak saya. Itu gue udah pusing. Bagaimana caranya, mana gue belum turun, ya kan?
Belum sampai ke bawah, gue turun duluan. Buat kata nyari pertolongan lah. Setiap pos gue tanya, bang ada yang buat tandu, ada yang... Alhamdulillah ada tuh orang Bandung kalau nggak salah minjemin tandu. Walhasil kan udah nggak kuat jalan kali itu si Arab ya, karena mau lompat mulu, udah badan udah capek. Itu kita tandu bang, kita tandu sepanjang jalan bekas tuh. Orang nanya kenapa bang, nggak sakit, kita tutupin dong. Oh Ya gak, biar orang-orang nggak gimana gitu kan, ngiranya orang kita bagaimana gitu gunung gitu dah. iya. Walhasil turun ke bawah tuh, minta pertolongan SAR. Alhamdulillah tuh SAR dari Wekas tuh bener-bener deh top, responsif gitu. responsif. Dia langsung bikin pasukan jemput ke atas. Itu kalau nggak salah kata temen gue, di pos 2 Wekas apa pos 3 gitu yang biasa buat orang-orang camp, diobatin dulu tuh sama rangernya. Rangernya nyampe mental-mental bang, saking ngadu ilmu katanya tuh, Saking energinya kuat. saking energinya kuat. Itu ranger mental, kata ranger, waduh nggak bisa nih, paling nggak coba deh bawa pulang, kali di jalan dia lepas sendiri ya kan. Udah pokoknya top dah tuh ranger dari Wekas. Gue lihat sendiri bang, pada lari, pada terbang bang, pada terbang, larinya pada terbang, gila atau gue, bukan orang, Robot ya. robot. Santai aja teman-teman semua ya. Tegang banget ya. Itu walhasil udah di bawah, udah di pos, itu orang-orang juga dari sekitar pos Wekas, alhamdulillah bang, pada gimana ya, pada mau bantulah, ibarat kata yang ini kuncian-kunciannya dipanggil, suruh sembuhin. Terus ditanya, emang dia ngalamin apa? Saya bilang, ini dia udah dikasih makan katanya. Kata orang sono, udah susah nih kalau udah dikasih makan nih, bener dianggap anak. Walhasil tuh pas turun, kan kita udah beli tiket kereta dong, nggak mungkin kalau semuanya harus nunggu buat satu orang. Akhirnya sebagian pulang, gue sama temen gue tuh ada Tehema tuh, tinggal di base camp buat nemenin dia karena dia udah nggak sanggup lah, udah lemes, ya gak, udah lemes. Walhasil gue ditinggal tuh, kata gue udah lu yang pada sekolah, pada kerja pada pulang duluan, nggak apa-apa gue di sini karena posisi gue dulu kan masih belum kerja. Itu pas malam-malam bang, gue tidur gue kan jauh-jauhan sama dia nih, dia sama Tema dong, sama cewek lagi dong, nggak mungkin sama gue gak bisa tidur tuh bang, merhatiin dia terus tidur, lagi tidur langsung bangun begini bang, ngeliatin gue begini, ya gue liatin lagi dong, tuh gue kuat-kuatan nih setannya sama gue dah, lu setan gue setan tuh gue, lu setan gue setan. Itu malam-malam ngajakin ke pos 2 Wekas, ngajakin naik lagi yuk. Mau naik kemana? Udah malam. Kata gue gituin aja. Gue pengen ke pos 2, sampai pos 2 aja yuk naik. Enggak ah. Padahal tuh dia udah lemes banget gitu bang. Udah pakai sepatu, pakai jaket. Lu mau kemana? Gue mau ke pos 2. Jangan, udah di sini. Tidur. Besok pulang. Enggak, tersebut kita bikin. Enggak ada urusan. Udah tidur. Gue tahan. Akhirnya mau tuh, gue bujuk-bujuk tidur. Terus besoknya tuh pas mau pulang masih sama begitu juga, masih sering kesurupan lagi. Sampai di terminal tuh maghrib geledak, joget-joget sendiri, sambil senyum, matanya merem, nyinden. Gue baca yang gue bisa, gue bisikin, kata gue istighfar, gue banyakin istighfar. Sadar lagi. Itu waktu di bis juga bang, kayak ada orang yang peka gitulah. Mas, temennya kenapa? Kesurupan pak, habis pulang dari gunung. Oh ya udah, nih coba tas B. Tuh percaya gak bang? Tas B, gua kasih ke dia, dipegang, tuh langsung putus talinya,
amburadul semua. Padahal nggak mungkin ya, seharusnya Nggak mungkin, cuma dipegang, putus semuanya, beraulan semuanya, di bis begitu lagi, ketawa-tawa sendiri, sampai kan kata orang coba bawa keluar Jawa Tengah, siapa tahu di perbatasan dia keluar sendiri, apalagi kan Cirebon lah, katanya lewat Cirebon kalau bisa, Cirebon kan yang begitu-begitu, entahlah. Nih nyampe ke Bogor masih begitu juga bang. Masih kondisi yang sama, Masih kesurupan. kondisi yang sama. Pulang dari situ gue bawa dong ke tempat semacam ruqyah. Tuh yang ruqyahnya pun udah nggak sanggup. Nggak sanggup. Ini bukan level saya, maksudnya nggak kuat lah saya. Ditambah dia juga lagi head. Itu ada anak kecil bang, dia indigo. Dia cuma ketawa, haha nggak bisa keluar ya. Digituin, nggak bisa keluar ya, kata anak yang indigo kan kecil, nggak bisa keluar tuh lagi head. Anak kecil, anaknya. Kata yang ruqyah, coba seminggu lagi ke sini deh kalau selesai head. Seminggu tuh, jadi saya bawa pulang. Otomatis kan gue selaku yang ngajaknya, gue berkabar terus dong. Hari pertama gue telepon, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang ketawa, terus kontek-kontekan. Pokoknya kalau dia nggak ada kabar gue telepon. Gue nggak takut kenapa-napa juga dong. Hari pertama, hari kedua masih sama begitu lagi, intensitasnya lebih tinggi lah kesurupannya. Otomatis gue kesono dong lihat, ketemu sama omnya. Terus saya, om, ini gimana dia om? Masih sering begitu? Ini saya juga mau ngobatin, bagaimana om? Masih head, ntar kelar head, saya kesini lagi om. Ya nggak apa-apa. Emang dia udah sering begitu, karena jarang. Iga jarang. Oke. Ya, walhasil, alhamdulillah tuh hari ketujuh tuh nggak berjalan dengan apa yang gue pikirin. Hari ketujuh tuh gue ke tukang ruqyahnya lagi, nggak ada tukang ruqyahnya. Gue udah habis akal, gue telepon sono sini yang bisa di mana nih. Alhamdulillah ada temen gue tuh, tapi nggak bisa hari itu juga, habis maghrib. Akhirnya kan gue bawa dulu kan ke rumah temen gue. Di rumah temen gue begitu lagi, langsung pingsan, nyengir begini, langsung joget lagi, nyinden lagi. Alhamdulillah tuh habis maghrib tuh baru tuh orangnya datang. Itu pun orangnya nunggu di luar. Ada tiga orang yang ngobatin. Dianya di dalam nih, dalam rumah. Itu orang baru sampai depan rumah. Terus si Arab tuh langsung pulang yuk takut gitu, ngajakin gue seolah-olah jangan ketemu sama dia lah. Terus kata gue udah ketemu dulu, nggak mau ketemu. Walhasil itu pakai khodam lagi. Pakai khodam karena kan yang mondok situ punya kayak semacam khodam atau apalah, gue kurang ngerti, kurang paham kan. Itu ditarik lagi pakai khodam bang, baru dia mau keluar, baru bisa keluar. Itu pun minta dianterin pulang. Bang, minta dianterin pulang nih gimana? Gue bingung dong, mana gue sendiri, masa gue kesono sendiri, kata gue. Nggak ada jalan lain bang. Ya udah saya simpan di saya dulu ya, serah bang dah, yang penting keluar dulu dari dia. Ya udah. Terus suruh bawa pulang nih cewek nih. Kata yang ngobatin, langsung pulang ya, jangan mampir sekali, balik lagi nih. Itu di jalan dia tuh berapa kali minta mampir gitu. Mampir dulu yuk makan, enggak. Gue gitu kan langsung pulang. Pas udah alhamdulillah sembuh, pulang, gue balik lagi dong ke tempat yang ngobatin. Terus kata dia, ini gimana bang nganterin pulangnya? Udah ntar urusan saya lah. Katanya sempet
piara sama dia begitu 3 hari. Ke kamar mandi dia ikut, gangguin terus. Dia mau tidur ada lagi. Hasil khodamnya lagi yang nganterin tuh bang. Khodam si Rukia itu. Iya, pakai khodam lagi nganterinnya. Sampai sekarang kalau misalkan si Arab nih nyebut nama yang tadi tuh, Tadi disebutin ya. yang disebutin, udah otomatis tuh balik lagi. Makanya selama ini kita sama anak-anak nutupin deh nama itu dari dia. Begitu bang. Kurang lebih begitu yang saya alamin di Gunung Merbabu. Nah, itu teman-teman semua pengalaman singkat dari Bang Dede ini ketika melakukan pendakian Gunung Merbabu ya pada tahun 2014. Ini sebenarnya banyak sekali nilai edukasi hidden message ini Bang, pesan tersembunyi nih. Tapi ada beberapa hal yang pengen gue tanyakan lebih dalam nih Bang. Nah, tadi kan disebutkan bahwa ketika mau naik gunung itu si Arab ini tidak mengalami menstruasi. Tidak Berarti satu dulu cek Bang ya, ada mensnya nggak gitu kan? Iya. Ternyata nggak. Saya tanya nggak Oke. ada. Dan di pertengahan jalan sebelum menuju ke base camp Cuntel itu ternyata ada yang kesurupan, namun bukan di kelompok 12 orang tuh ya. Bukan. Tapi di mungkin warga setempat Warga atau apalah ya. Kesurupan, dan kita singkat cerita aja sampai di base camp Bang, seperti biasa dan langsung ngopi, mulai pendakian ya kan? nih. Nah, di pendakiannya saat itu si Arab ini seperti dimimpikan. Dimimpikan. Menurut pertama kali nih Bang ya. Pertama kali Dimimpikan bahwa ia itu dikasih makan di pemancar tuh, pos pemancar. Abang saat itu bukan lebih ya, tapi nanya nggak kasih Arab bahwa kasih makan apa sih? Enggak nanya, dia cuma bilang tadi gue mimpi dikasih makan. Saya pikir kan cuma bunga tidur lah, orang lagi capek pengen makan kali kan. Begitu. Tapi ternyata begitu. Berarti selama di gunung itu berarti 3 hari ya? 3 hari. 3 hari 2 malam si Arab ini mengalami kesurupan terus. Kesurupan. Berarti durasinya tuh dia kesurupan tuh sangat cepet ya. Maksudnya tuh dalam sehari mungkin dia bisa beberapa kali kesurupan. Sadar tuh paling cuma 2 jam, 1 jam. 1 jam. Oh, sampai akhirnya lo ini bermalam di tebingan yang sebelum puncak tuh. Iya. Kan space-nya dikit. Mungkin ya tadi bener 3 tendaan lah ya. Maksimal 4 juga itu kalau dipaksain kan. Nah, di situ si Arab ternyata seperti dikasih makan lagi. Dikasih makan. Dan dia pengen ke arah jurang itu. Dia mau lompat. Jadi kayak dia keluar tenda dan dia tuh pengen langsung melompat. Untungnya pegang. Untungnya ada anak-anak. Oh, anak-anak. Tahan sama anak-anak, mau kemana? Terus ibu-ibunya ada di situ, nggak ada. Itu dipanggil. Berarti dia pengen ke jurang tuh nyamperin si ibu-ibu itu yang ngasih makan itu. Ngasih makan. Oke. Dan si ibu-ibu tuh sempat bilang bahwa dia nih udah saya anggap anak. Gara-gara apa ya? Menurut gue kata orang situ gara-gara dikasih makan terus dimakan katanya, kata orang-orang situ. Oh, warga setempat lokal itu lah ya. Warga lokal. Bilangnya begitu pas di Wekas. Apalagi tambah lagi mungkin trigger pertamanya itu head kali ya Bang. Head. Itu lebih kalau ke head. Kita bicara yang sempat kita singgung kan kalau secara biologi ya tingkat kecapean daripada wanita kan, kelelahan berhalusinasi, tapi ketika kita berkesinambungkan ke adab ataupun kearifan lokal ya seperti itu ya. Seperti itulah. Makanya kan teman-teman semua ketika khususnya perempuan nih Bang ya. Ketika melakukan pendakian gunung, usahakan jangan bentrok dengan pas lagi head. Harus punya hitungan deh. Nah, kalau misalkan kita tahu nih tanggal segini kita punya head, daripada kita nyusahin yang lain, udah deh saya ngalah nggak ikut. Mendingan setelah head. Nah itu lebih cari jauh, aman. lebih aman. Iya, cari aman. Nah, oke, kita langsung masuk lagi ke yang itu Bang ya. Oke. Dan ternyata setelah turun tuh akhirnya ada yang membawa tandu ya. Untungnya ada tandu. Alhamdulillah itu ada yang bawa tandu. Dan situ Ranger WK ini sangat-sangat responsif. Iya, rangernya itu luar biasa. Betul. Responnya benar-benar di mana sekarang posisi di mana dia bikin
dibikin klub, jalan semua langsung. Itu nggak cuma yang cewek tuh, semua di berat kata yang capek carrier dibawa sama dia itu bener-bener the best lah menurut gua. Ranger Wekas ya, terima kasih banyak Wekas. Ya terima kasih banyak Ranger Wekas yang udah nolongin tim saya. Oke, dan ketika saat itu tibalah para ranger ini di titik lokasi itu, dan ternyata dari semua ranger di situ ternyata ada yang bisa. Ada yang bisa, tapi ya begitu. Mental. Mentalnya dalam artian gini bang, apakah ketika situ dia cuma tek gitu doang, apa dia bak gitu? Itu semacam lagi duduk dalam tenda diobatin, itu langsung keluar tenda mentalnya bang. Dari dalam tenda keluar tenda. Bisa ngebayangin sih gimana kondisi saat itu ya. Bener-bener bang itu. Dan ketika di titik evakuasi itu ada penakilan nggak bang? Ada. Sekitar berapa kelompok? Sekitaran? Itu kurang lebih ada 5 tenda ya. 5 tenda. Dan saat itu cuma ngeliatin doang tuh? Ngeliatin. Karena mungkin ya mau nolongin gimana? Iya, soalnya ini udah berbau dengan mistis kan? Mistis. Oke, ini ternyata nggak cuma sampai situ aja nih. Ketika kita singkat cerita aja sampai di base camp. Nah, yang sekolah, yang kerja duluan deh. Berarti abang nih Arab sama si TMA tuh. Berarti saat itu di malam itu si Arab nih terbangun dan langsung memakai sepatu dan pengen ke arah pos 2 bekas. Tapi keadaannya sadar gak bang saat itu? Melek, seperti layaknya kita bukan kesurupan ya? Iya, normal. Cuma dia bangun langsung ngeliatin pos 2 bekas yuk, gitu. Oke, dan ternyata sampai akhirnya yang tadi gue nggak mau sebutin lagi bang ya, jangan. Si nama nenek itu ya, yang mungkin nenek itulah ya. Itu ternyata sudah beredar juga mungkin ya mitos-mitos akan nenek itu. Oke, kita langsung aja, gue nggak mau bahas terlalu dalam akan sosok itu. Kita langsung masuk ke arah pulang nih bang, di fase pengobatan. Nah, di fase pengobatan itu ternyata ketika datang di di bis itu ya, di bis bahwasanya dikasih tasbih, ada yang ngasih tasbih, dan ternyata tasbih itu putus dan dipegang berarti putus. berantakan. Itu cuma nih pegang pegang begini tes dengan apa ya, dengan mudahnya gitu putus. Bisa kan tali tasbih ya kuat, pasti kuat. Itu paling kan cuma geser gitu kan. Ini cuma dipegang nggak digeser, itu langsung putus. Oke, dan kita langsung yang ngasih tasbih itu mengatakan bahwa coba keluar dari Jawa Tengah. Nah, entah itu Jawa Timur, Jawa Barat, dan yang ada beranggapan bahwa coba ke arah Cirebon. Soalnya kalau lewat Cirebon biasanya hal-hal seperti itu yang bukan wilayahnya pasti akan mental dengan sendirinya. Pasti. Gitu kan. Nah, katanya. Entah itu pecah atau enggak, itu adalah seperti kearifan lokal. Kearifan lokal situ lah. Kita harus menghargai saja. Tapi ketika saat masuk daerah Cirebon sama aja. Sampai akhirnya nyinden itu di mana tuh bang? Sorry bang, gue lupa tuh. Nyinden tuh pas lagi di terminal. Maghrib pulang ya. Pulang. Dia nyinden matanya merem sambil nyengir. Sambil senyum. Dia ngomong nggak sih? Pernah ngomong nggak sih ketika saat kesurupan itu? Enggak. Dia cuma merem, senyum, udah. Oke. Biasanya kan kalau surupan adalah bang lontaran kata lah. Enggak ada. Kamu nih telah nih, kamu nih gitu kan. Ini enggak ada. Oke, kita sambung lagi ke tadi. Sorry agak melebar ke fase pengobatan aja nih. Nah, sesampainya di tempat ruqyah, ternyata pihak yang bisa ngeruqyah ini nyerah. Bukan levelnya katanya. Karena berat kata bosnya lah. Langsung bosnya yang tadi itu ya. Gue nggak mau sebutin lagi. Berhadapan dengan bosnya. Oke. Dan si ruqyah ini sesampai di ruqyah ini ada anak kecil ya. Ada anak kecil indigo dan dia mengatakan bahwa nggak bisa keluar ya. Gara-gara lagi head. Ketawain. Anak kecil. Tapi si Arab itu kondisinya saat itu kesurupan apa enggak tuh? Itu dia tidur. Tidur. Kirain gue dia tuh kesurupan terus diejek tuh sama yang anak ini gitu. Enggak. Posisinya dia tidur di tempat ruqyah, disembuhin. Udah tuh anak kecil keluar dari kamar. Nggak bisa keluar ya gara-gara lagi head. Berarti sorry bang, kalau tempat ruqyahnya daerah mana tuh bang? Itu di daerah Bogor. Daerah Bogor. Daerah Bogor. Nah,
Sudah sampai kan akhirnya dibawa ke rumah dulu ya. Abang nih coba nelponin, ketika Iya. ditelepon kadang nggak bisa, kadang bisa tapi ketawa. Kadang bisa, kadang nggak, ketawa. Kadang nyambung, diajak ngobrol, ntar lagi ngobrol, tawa lagi. Dan setiap nyebutin nama itu selalu masuk ke itu lagi ya, karena Otomatis Iga jarang ya. Iga jarang. Karena menurut warga situ juga, apa bukan warga situ sih yang ngobatin, ini jangan sampai dia nyebut nama itu. Kalau nyebut nama itu Otomatis langsung berarti kepanggil. si Arab itu menghindari nama itu sampai Nama sekarang. itu, ya. Berarti sekitar 7 tahun lamanya, 7 tahun. sampai 2021 kan. Iya. Oke, dan akhirnya singkat cerita aja mungkin sembuh nih Bang ya. Alhamdulillah sembuh. Sembuh itu karena diantarkan oleh si khodamnya. Khodamnya. Ya. Karena kita juga nggak boleh teman-teman semua ketika ada yang kesurupan, anterin saya ke sana. Tuman. Masa kita nurut akan hal seperti Iya, itu? betul. Iya kan? Betul. Anterin saya ke sana. Jangan mau. Jangan mau. Itu. Betul. Betul, tapi jangan mau kita disuruh-suruh Nah, sama jangan mau itu. disuruh sama makhluk-makhluk halus, jangan. Oke, kita akhiri aja nih Bang ya, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini. Tapi ada gak Bang pesan atau pesan-pesan ya terhadap pengalamannya si Bang Dede ini atau kepada para pendaki-pendaki khususnya perempuan? Khususnya perempuan, mungkin lebih diingat lagi tanggal-tanggal lagi head, terus persiapan fisik juga, karena naik gunung tuh bukan cuma foto ria. Di sono tuh kita bener-bener fisik diuji, mental juga harus kuat. Kalau nggak punya fisik, nggak punya mental, di rumah aja, nggak usah nyusahin orang gitu. Itu sangat dalam banget ya Bang ya. Sedikit tapi itu sangat benar, dan gue sangat sepakat dengan Bang Dede bahwasanya naik gunung itu nggak cuma untuk wisata, Betul. tapi itu adalah taruhannya nyawa, dan harus dipersiapkan matang-matang. Matang Dari hal kecil sampai hal besar, karena semua hal besar itu berawal dari hal kecil. Betul Ketika teman-teman semua menyepelekan hal kecil, ya nanti akan merembet. Oke, itu aja teman-teman semua pada video kali ini, dan ingat, cerita dari Bang Dede bukan untuk nakut-nakutin teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Merbabu ataupun ke gunung lainnya. Tapi jadikanlah pengalaman Bang Dede bersama rekannya itu, si Arab ataupun 21 anggotanya itu, jadikanlah pembelajaran untuk rekan-rekan semua ketika melakukan penggiat alam bebas atau mendaki gunung ya Bang ya. Betul. Sekali lagi Bang, terima kasih banyak Bang, udah jauh-jauh datang dari Bogor nih, Sama-sama Cilengsi nih. gitu kan. Sekarang ini syuting aja baru kelar jam 1 malam. Wah, mantap sekali. Oke. Sampai sini aja dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, gue pamit duluan nih. Oke, Terbang siap. lagi Bang. Jangan terbang lagi, Bang. Lo jalan aja Bang, gue duluan nih. Wah. Gue lanjut. Ya Bang ya. Oke, siap. Thank you Bang.